Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda, NIM 0453616623, Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Mata kuliah pemrograman berbasis web. Persiapan pertama untuk membuat sebuah website adalah menyediakan sebuah web server. Web server yang akan kita gunakan di sini adalah SAM.pp. Setelah mendownload SAM dari website Apache, maka pertama yang kita lakukan adalah untuk merubah izin akses dari file installer SAM tersebut. Kita harus menambahkan X pada user yang akan menjalankan installer tersebut. Perintahnya sudo chmod plus X, lalu nama dari installer SAM itu sendiri. Setelah melakukan perubahan izin akses pada file installer, kita bisa menjalankan installer tersebut menggunakan perintah sudo // lalu diikuti nama installer dari SAM.pp tersebut. Setelah itu kita hanya perlu melakukan instalasi dengan mengikuti petunjuk yang sudah ada pada proses instalasi tersebut. Setelah selesai melakukan instalasi, langkah selanjutnya adalah kita harus menjalankan service dari SAM itu sendiri. Untuk service-nya berada di direktori /opt/lam/pp lalu start. Maka dapat dilihat di situ adalah service dari Apache sudah jalan. Untuk membuktikan bahwa web server kita sudah aktif, kita bisa mengetikkan perintah localhost pada browser. Jika tampilan sudah seperti ini, maka dapat dipastikan bahwa Apache sudah berjalan. Selanjutnya kita akan membuat sebuah direktori di dalam direktori htdoc, yang mana di dalam direktori tersebut akan kita buat sebuah file index.html. Langkah selanjutnya adalah kita harus merubah izin akses dari direktori proc-web yang sudah kita buat di dalam folder htdocs menjadi 755. Dan untuk file index.html yang ada di dalam folder tersebut, kita juga harus merubah set izin permissionnya menjadi 777, karena pada saat melakukan codingan di text editor, sini saya menggunakan VS Code, nanti akan mengalami kendala jika izin akses dari file index.html itu tidak full akses untuk semua user, grup dan user lainnya, karena perintah yang dapat dijalankan di sini hanya super user atau file dengan izin full access untuk semua usernya. Jika semua proses instalasi web server sudah selesai dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi pada saat instalasi melakukan codingan pada file index.html. Kita melakukan codingan di dalam file index.html. Di sini kita akan menggunakan HTML5. HTML ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian tag HTML, yaitu menandakan bahwa bahasa pemrograman akan membuat sebuah dijalankan menggunakan yang mana div-nya akan berisi konten dari biodata yang akan bagian selanjutnya pada HTML ini adalah head. Dan lalu kita membuat kelas head ini adalah bagian yang akan kita beri nama kelas biodata, ditampilkan pada gunaannya adalah tab browser pada saat khususnya pada bagian CSS title. Kita untuk bagian selanjutnya adalah body. Secara bagian body ini adalah bagian isi konten dari file HTML yang mana nanti akan kita isi dengan dari biodata itu sendiri. Kita juga bisa menggunakan elemen P. Elemen P ini adalah untuk mengisi konten paragraf pada HTML. Jika sudah selesai, kita bisa mengakses pada web browser localhost diikuti dengan nama direktori lokasi
file index.html itu berada, yaitu pada direktori proc-web. Setelah berhasil menampilkan konten dari biodata, langkah selanjutnya kita akan fungsi dari menggunakan CSS yang dibuat pada tampilan dari HTML ini. Biodata sebelumnya sedikit lebih menarik, berfungsi sebagai penanda pada saat kita melakukan editing di CSS-nya. CSS basic saja. Kita bisa melakukan order edit pada tampilan website kita, background secara terpisah pada kelas-kelas tertentu. Seperti contoh di sini, CSS-nya hanya akan berlaku pada bagian body atau keseluruhan dari isi konten yang ada di dalam body dari HTML tersebut. Lalu kita juga bisa secara spesifik melakukan editing pada kelas. Cara penulisnya adalah titik lalu nama diikuti dengan nama kelas, yaitu kelas biodata. Di sini kita bisa melakukan perubahan. Jadi kesimpulannya adalah HTML itu adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web statis dari aplikasi web. HTML ini berfungsi sebagai data mentah yang akan menjadi dasar pembuatan dari sebuah halaman web. Sedangkan CSS adalah lembar gaya bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dari web yang akan dibangun. Dalam hal ini contohnya adalah HTML. Dan CSS ini berfungsi untuk menambahkan gaya pada elemen-elemen polos yang dibuat di dalam HTML. Contohnya seperti warna, ukuran, tata letak, background, dan elemen visual lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.